Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Indasari, guru SMP Muhammadiyah Rapang, Kecamatan Pancarijang, Pada apresiasi Kabupaten GTK Sidenreng, Rapang. 2025, saya akan membagikan praktik baik saya, Sigani Tangguh, siap gawangi naturalisasi lingkungan melalui kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. SMP Muhammadiyah Rapang merupakan sekolah berbasis pesantren. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya produksi sampah setiap hari, terutama dari dapur asrama dan area kantin santri. Sampah organik seperti nasi, sayur, dan kulit buah bercampur dengan sampah anorganik berupa plastik, kemasan minuman, bungkus makanan ringan, serta kertas bekas. Tumpukan sampah sering menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat dan hewan kecil, serta menurunkan kenyamanan lingkungan sekolah. Selain itu, masih terdapat peserta didik yang belum memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Selain persoalan kebersihan, sekolah juga menghadapi tantangan terkait minimnya ruang terbuka hijau. Sebagian area sekolah yang semestinya dapat digunakan untuk penghijauan belum dimanfaatkan secara optimal. Melihat permasalahan tersebut, hati saya tergerak untuk melakukan langkah konkret yang tidak hanya menyelesaikan persoalan penumpukan sampah, tetapi juga membangun kesadaran ekologis di kalangan peserta didik. Saya menggagas program Sigani Tangguh, singkatan dari Siap Gawangi Naturalisasi Lingkungan melalui kegiatan penghijauan dan pengolahan sampah. Melalui Sigani Tangguh, saya berharap mampu menghadirkan wujud nyata dari transformasi pendidikan yang menitik beratkan pada pembelajaran mendalam, serta mendukung pencapaian dimensi profil lulusan, khususnya pada dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kolaborasi serta kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dihadapkan pada berbagai tantangan yang saya hadapi, yakni rendahnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan peserta didik, minimnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai, belum ada tempat sampah yang terpisah antara organik dan anorganik. Guru, pembina asrama, dan peserta didik pada awalnya belum memiliki keterampilan dalam mengolah sampah secara kreatif dan ramah lingkungan. Keterbatasan ruang terbuka untuk menanam pohon atau membuat taman hijau, dan kurangnya kolaborasi lintas pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana, dan dosen praktisi. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, saya menggerakkan komunitas belajar saya, yaitu komunitas belajar Sibali Reso. Kami berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, pembina, peserta didik, serta mengajak mitra sekolah dalam kegiatan ko-kurikuler di sekolah kami, yakni Sigani Tangguh. Tahap awal pelaksanaan praktik baik dimulai dari kegiatan pengenalan masalah lingkungan kepada seluruh warga sekolah. Guru dan pembina asrama mengajak peserta didik mengamati kondisi nyata di sekitar sekolah, mulai dari tumpukan sampah di area dapur, selokan yang tersumbat, hingga kurangnya tanaman hijau di sekitar asrama. Tahapan selanjutnya adalah kontekstualisasi. Pada tahapan ini, kami melakukan pemetaan kondisi dan potensi lingkungan yang ada di sekolah kami bersama dengan mitra kolaborator, yakni dosen praktisi, untuk memberikan pelatihan teknis tentang pengolahan sisa makanan menjadi ekoenzim dan media tanam. Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi tentang sistem pemilihan sampah serta pentingnya daur ulang dalam menjaga ekosistem, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan penyuluhan tentang keterkaitan antara kebersihan lingkungan dan mitigasi bencana banjir. Kegiatan inti atau aksi utama meliputi kegiatan yang pertama, pelatihan dan demonstrasi pengolahan sampah, yang mana dosen praktisi dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan langsung kepada peserta didik dan guru mengenai cara memilah sampah organik dan anorganik, pembuatan ekoenzim dari sampah sisa makanan yang kemudian dijadikan pupuk untuk tanaman. Selanjutnya, pembuatan ekobrik dari sampah plastik yang kemudian dibuat menjadi sofa untuk pojok baca dan sofa untuk tamu.
Kegiatan kedua yaitu penghijauan dan penanaman pohon. Bersama dengan guru, peserta didik melakukan kegiatan penanaman pohon pelindung dan tanaman obat keluarga di sekitar lingkungan sekolah. Area yang sebelumnya gersang kini ditanami berbagai jenis tanaman termasuk pohon peneduh, bunga, dan tanaman hias. Yang ketiga, pembentukan zona hijau dan bank sampah sekolah. Sekolah membentuk zona hijau di beberapa titik strategis seperti halaman kelas, belakang asrama, dan area sekitar sekolah. Di sisi lain dilaksanakan pula sedekah sampah plastik. Peserta didik membawa sampah plastik yang dipungut dari rumah maupun jalanan yang dilalui menuju ke sekolah. Untuk sampah yang tidak mampu kami daur ulang sendiri, kami bekerja sama dengan Sidendring Bersinar untuk pengolahan sampah dalam skala besar. Kegiatan keempat yakni kampanye edukasi dan literasi lingkungan. Peserta didik dilibatkan dalam membuat poster dan konten digital tentang pentingnya pengelolaan sampah dan penghijauan. Kegiatan ini kemudian dipublikasikan melalui sosial media resmi sekolah untuk menyebarkan inspirasi dan ajakan kepada masyarakat luas. Refleksi dilakukan pada akhir kegiatan co-kurikuler. Kami merenungkan pengalaman belajar, memahami dampak, serta bagaimana nilai-nilai dimensi profil lulusan tercermin dalam kegiatan tersebut. Refleksi hasil dan dampak. Setelah program dijalankan, perubahan dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Pertama, volume sampah harian yang sebelumnya 35 kg per hari menjadi 14 kg per hari atau terjadi penurunan sebesar 60%. Yang kedua, sekitar 25 kg sisa makanan per minggu berhasil diubah menjadi bahan ekoenzim untuk kebutuhan menyuburkan lebih dari 120 tanaman hias. Yang ketiga, melibatkan seluruh warga sekolah bersama Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan penanaman 46 pohon pelindung dan tanaman produktif seperti ketapang kencana, bonsai, tabebuya, dan bunga-bungaan. Yang keempat, 85% warga sekolah menyatakan lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi antara mitra sekolah dengan 219 peserta didik serta 25 guru, staf, dan pembina. Dampak lain yang dirasakan adalah meningkatnya citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap isu lingkungan. Hal ini terlihat dari penghargaan sebagai salah satu sekolah adiwiyata Kabupaten Sidrap, serta meningkatnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya sekolah di sekolah kami. Dengan semangat hijaukan sekolah, sehatkan bumi, tumbuhkan peduli, Sigani Tangguh siap menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman dan memberi dampak positif bagi generasi mendatang. Nah, sekarang alhamdulillah berkat dengan kolaborasi lingkungan hidup, BPBD, dan dosen praktisi, anak-anak kami kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, mengolah sampah, dan menghijaukan lingkungan sekolah. Itulah. Perkenalkan, nama saya Nasri. Kami sangat mengapresiasi inisiatif SMP Muhammadiyah Rapang untuk mau belajar mengembangkan ekoenzim. Jadi kami sangat berterima kasih mengapresiasi inisiatif sekolah SMP Muhammadiyah Rapang untuk mencoba membuat ekoenzim, mengembangkannya ekoenzim dari kulit buah dan sisa-sisa makanan. Terima kasih. Prosesnya sederhana namun sangat bermanfaat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pembina Sekolah Adiwiyata mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah Rapang yang sudah berhasil melaksanakan Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah atau disebut dengan Sekolah Adiwiyata. Semoga kedepannya bisa terus dilanjutkan dan bisa melanjutkan ke Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Saya Deni Nugra Said dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidendring Rapang mengucapkan sangat luar biasa atas inovasi Sigani Tangguh yang dilakukan di SMP MS Rapang Kabupaten Sidrap. Sigani Tangguh adalah suatu inovasi yang sangat luar biasa terkait pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, juga terkait bagaimana penanaman pohon. Tujuannya adalah untuk melaksanakan satu kegiatan mitigasi bencana di sarana pendidikan. Dulu, saya sering buang sampah sembarangan, tapi karena mengikuti pelajaran, saya jadi paham bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua. Sekarang, saya jadi bangga karena bisa membantu sekolah menjadi. Kami belajar bahwa menjaga lingkungan juga sebagian dari iman
dan saya merasa ikut beribadah dengan cara merawat bumi dan lingkungan sekitar. Saya ikut membuat ekoenzim dan ekobrik. Ternyata dari sampah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekarang sekolah kami lebih bersih, hijau, dan lebih nyaman.